bukti kekuasaannya adalah melalui kekuasaan itu. Baju ini ya. Iya. Nah yang sebelah situ baru update artis semua di sini. Salah satu tujuan saya mengunjungi Raijua adalah ingin mengetahui jejak Gajah Mada, sang Mahapati dari Majapahit di pulau ini. Masyarakat Raijua sangat yakin mereka sebagai keturunan Gajah Mada. Mereka menamakan dirinya sebagai Niki Maja, yang berarti anak keturunan Maja. Orang Raijua menyebut Gajah Mada dengan sebutan Maja. Beberapa nama orang Raijua memiliki kemiripan dengan Gajah Mada dan Majapahit, seperti Raja, Mojo, Gajah, Medo, Mada, dan Pahe. Saya akan mengunjungi sebuah situs di Desa Balu, berupa batu yang di permukaannya terdapat bekas telapak kaki. Saya bertemu Bapak Uju Lema, salah seorang pemuka adat yang akan mengantar saya menyusuri jejak-jejak Gajah Mada di Raijua. Jadi Mauji yang disebut tapak kaki Gajah Mada di batu itu yang sebelah mana ya? Sebelah kiri. Oh ini ya? Ini. Oh besar Ini dia. sekali. Besar. Jadi bentuknya seperti ini gitu ya? Iya. Sebelah kiri ini menunjukkan jari-jarinya. Iya, ini punya jari-jarinya 5. Ini. Oh. Orang-orang di Raijua kenapa bisa meyakini kalau ini benar adalah tapak kakinya? Ya, dia benar karena dalam ada Ratu Nadega itu di Raijua sini itu dia sebelum dia hilang dia kasih makannya di rumah. Tetapi dia sudah hilang, tetapi datang dalam mimpi. Gajah Mada itu, Maja itu sudah dihilang bukan dimati. Akhirnya punya tenda ada di sebelah situ. Akhirnya dicari dalam mimpi itu, akhirnya ketemu itu dia punya kaki itu kelapa kaki ini begitu. Kalau dibandingkan dengan ukuran kaki orang normal di sini, memang ini terlihatnya besar sekali ya kakinya. Iya, itu besar sekali karena dia itu orang utama dan orang yang lebih tinggi di punya daya. Kalau ceritanya di Raijua sini, Maja itu setinggi langit dia punya panjangnya. Oh. Dan dia punya kuasa juga itu lebih tinggi dari semua. Begitu. Ama, ngomong-ngomong kenapa cuma sebelah saja, cuman yang kiri saja nih ada peninggalannya di sini? Nah, karena Raijua ini yang utamanya itu yang pulau yang paling pertama. Kenapa dia kasih tinggal kiri di sini? Karena dia punya mamanya ada di Raijua. Kenapa kanannya ada di Kota Kupang di Gunung Muti sana? Supaya ada tanda di sana, Maja itu berkuasa dari ujung barat sampai ke ujung timur. Menurut Uju Lema, jejak kaki Gajah Mada di Raijua hanya kaki kiri saja. Sedangkan kaki kanan ada di Gunung Muti di Pulau Timur, NTT. Ini untuk menunjukkan Maja berkuasa dari ujung barat hingga ujung timur. Keyakinan warga setempat tentang Gajah Mada berasal dari Raijua tidak hanya dari bekas tapak kaki. Peninggalan masa silam yang diduga berhubungan dengan sang Mahapati terserak di Raijua. Barang keramat berupa jubah milik Gajah Mada juga masih tersimpan rapi di sebuah rumah warga. Om Ajo boleh diceritakan ini apa? Dikatakan ini baju Maja itu bukan dia pakai, tetapi dia itu sebagai tanda. Akhirnya hanya dia pegang saja. Akhirnya dia simpan baju itu, tetapi dalam mimpi bertemu dalam mimpi itu dengan Ratu Nadega itu, Dewa itu. Akhirnya baju itu dicari, akhirnya dapat. Ditemukannya oleh siapa ini? Ditemukannya oleh Ratu Nadega. Akhirnya dipanggil itu Mone apa yang bab tua itu, suruh simpan dengan baik supaya anak cucu itu sampai kapan saja supaya kita mendapat lihat itu dia punya kekuasaan Maja itu yang ada di Jadi itu. bukti kekuasaannya adalah melalui kekuasaan itu. Baju ini ya. Iya. Selanjutnya, kami menuju Desa Nadega
ke rumah pemimpin adat yang disebut Deo Rai yang berada di atas bukit. Di tempat tinggal Deo Rai ini terdapat sejumlah benda-benda sakral warisan Gajah Mada lainnya. Sekarang saya sudah berada di Kampung Nadega. Di sini adalah tempat tertinggi pimpinan adat di Pulau Raijua. Dan bersama saya sudah ada Deo Rai atau pemimpin tertinggi dari adat di sini. Di tempat ini juga berada barang-barang peninggalan dari Gajah Mada. Ada apa saja di sini, Oma? Ada dia punya meja, ada punya tempat duduk, ada dia punya kelewat, ada dia punya tombak. Tombak, senjata ya? Ya, senjata. Oh, begitu. Dan ada juga dia punya baju yang dipakai pada saat 2 kali setahun. 2 kali setahun? Ya, dipakai dalam kegiatan-kegiatan ada yang tertentu. Dan pada saat dia pengeduh ini kasih kahimiha, itu namanya mengusir setan dari Raijua, supaya pada saat itu kita panen kerja ladang untuk tanam sorghum kacang, supaya kita sudah bersihkan duluan baru kita panen itu. Lalu benda-benda yang tadi tuh boleh diperlihatkan? Iya, tidak boleh sekarang. Tetapi pada saat yang tertentu seperti pada saat air itu. Memang belum ditemukan bukti prasasti yang memperkuat dugaan Gajah Mada berasal dari Raijua. Dalam sumpah palapanya yang tersohor untuk menyatukan Nusantara, Gajah Mada juga tidak menyebutkan daerah bernama Raijua. Orang Raijua hanya memperoleh cerita lisan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Meski demikian, mereka sangat meyakini Gajah Mada sebagai leluhurnya. Pak, Gajah Mada yang Bapak yakini di sini disebut dengan Maja, Iya. itu bukannya berasal dari Majapahit yang ada di Pulau Jawa ya? Bukan. Kalau menurut cerita yang ada di sini itu, Maja dari sini akhirnya ada ke sana. Kepergian Gajah Mada meninggalkan Raijua hingga kini masih diperingati masyarakat setempat melalui upacara pelepasan perahu setiap tahunnya. Turun dari desa Nadega, saya menuju bagian pesisir timur Raijua. Saya menjumpai sejumlah anak-anak yang sedang menimba air di sebuah sumur. Sebuah sumur yang juga dipercaya sebagai sumur bertuah, warisan Sang Mahapatih. Ini adalah sumur Maja, jadi ceritanya konon dulu Patih Gajah Mada menemukan tempat ini sangat amat kering. Jadi dia mengetukkan tongkatnya di atas batu dan jadilah mata air dan sumur ini. Sampai sekarang masyarakat sekitar masih menggunakan sumur ini sebagai mata air untuk kebutuhan air sehari-hari. Buat dibawa pulang ya, Dek? Lagi deh. Meskipun sebenarnya sumur ini sangat dekat dengan pantai, tapi airnya tidak asin, jadi masih bisa dipergunakan. Walaupun musim kemarau datang, sumber air di sumur ini tidak akan pernah habis, selalu ada walaupun tidak melimpah ya. Lumayan tawar sih. Hingga saat ini, dalam sejarah Indonesia, asal-usul Gajah Mada masih menjadi misteri. Tidak cuma di Raijua, masyarakat di beberapa daerah di Indonesia juga memiliki cerita serupa yang meyakini Gajah Mada berasal dari daerah mereka. Meski tanya belum terjawab, setidaknya ampuhnya sumpah Sang Mahapatih mampu menyatukan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dan tentu saja termasuk Raijua.